Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat kabar Islam. Kembali lagi bersama channel kesayangan kita semua. Kali ini kabar Islam akan membahas tentang ijab kabul. Sebelum kita bahas bersama, saya meminta kepada teman-teman semua dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel kabar Islam agar terus dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Ijab kabul tak semudah mengatakannya. Siapa yang tidak tahu kalimat yang diucapkan saat ijab kabul? Sudah pasti, semua mengetahuinya. Ijab kabul berbunyi seperti ini. Saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawinnya. Namun, tahukah apa sebenarnya makna dari ijab kabul? Maknanya adalah, maka aku tanggung dosa-dosanya si Fulana dari ayah dan ibunya. Dosa apa saja yang telah dia lakukan, dari tidak menutup aurat hingga ia meninggalkan sholat. Semua yang berhubungan dengan si Fulana, aku tanggung dan bukan lagi orang tuanya yang menanggung, serta akan aku tanggung semua dosa calon anak-anakku. Jika aku suami berhasil, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surga, di mana banyak bidadari di sana. Salah satunya bidadari tersebut adalah istriku yang soleha. Jika suami berhasil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan seluruh keluarganya di surga dengan catatan keluarganya beriman dan soleh. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. At-Tahrim ayat 6. Maka dari itu Allah SWT memerintahkan suami untuk menjaga keluarganya dan suami bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Jika berhasil, maka ganjaran surga akan diperoleh. Lalu, bagaimana jika suami gagal dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya? Maka, aku adalah suami yang fasik, ingkar dan aku rela masuk neraka. Aku rela malaikat menyiksaku hingga hancur tubuhku. Hadis riwayat Muslim. Begitu beratnya pengorbanan suami terhadap istri, mulai saat ijab terucap, karena saat itulah dimulai perjanjian seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disaksikan seluruh malaikat dan manusia. Maka, saat itulah seluruh hidup istri dan anak-anaknya akan menjadi tanggung jawab suami, dan suami wajib mengingatkan dan membimbing istri. Dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Suami memiliki kewajiban yang berat dalam menjaga istri dan anak-anak dalam urusan dunia dan akhirat, menafkahi kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Hal tersebut dapat dijalankan sebagaimana seharusnya jika diimbangi ketaatan seorang istri terhadap suaminya. Istri yang taat akan mentaati semua kewajibannya, mentaati suaminya sesuai dengan syariat agama. Hak seorang suami di atas hak siapapun selain hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, termasuk hak kedua orang tua. Jika ganjaran bagi seorang suami berhasil menjalankan suami janji yang diucapkannya saat ijab kabul adalah surga, maka tidak ada bedanya dengan ganjaran seorang istri yang taat pada perintah suaminya, yaitu surga. Dalam hal ini, perintah yang wajib ditaati seorang istri adalah perintah suaminya yang tidak melanggar syariat agama Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, melaksanakan saum pada bulannya, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Syahihnya. Oleh karena itu, sebaiknya seorang suami mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengetahui makna di balik ucapan ijab saat akad nikah, agar dapat mengerti betapa berat tanggung jawabnya setelah pengucapan ijab tersebut. Begitu pula, seorang istri harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya, mengetahui makna di balik ijab yang diucapkan suami ketika akad nikah, sehingga mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang merugikan, sehingga dapat meringankan langkah suaminya menuju surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan.
Demikianlah penjelasan ijab kabul yang dapat Kabar Islam sajikan. Semoga dapat memberikan informasi dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.